ini pemeriksaan ortopedi. Jadi untuk pemeriksaan ortopedi itu tidak selamanya tentang fraktur. Banyak kasus-kasus lain kayak OA, gout dan segala macam, osteomelitis. Kan kalian sudah lewat muskul toh? Nah, kalau saya kemarin pas OSCE kasus itu osteoartritis, bukan fraktur. Ada yang pertama, perkenalkan diri, menempatkan pasien pada posisi yang nyaman. Seperti biasa, kita lakukan anamnesi singkat. Selamat sore Pak, perkenalkan saya Dr. Anissa Muti yang bertugas kali ini. Terus, tanyakan sama pasiennya apakah posisi Bapak sudah nyaman? Hah? Sudah itu yang kedua, menggali keluhan utama dan keluhan lain. Nah, jadi tanyakan kepada pasien, permisi Bapak, kalau boleh tahu apa keluhan Bapak sehingga datang ke klinik kami. Jadi di sini untuk keluhan utama, untuk keluhan lain nanti yang ditanyakan. Jadi keluhan utama langsung masuk ke nomor 3 dulu. Jadi tanyakan, jadi gali riwayat utamanya. Jadi yang digali itu riwayat utama. Jadi langsung tanyakan. Karena tadi sakit pada lutut, jadi tanyakan. Kalau boleh tahu sejak kapan Bapak merasakan nyeri di lutut? Nah, tadi pagi. Jadi lakukan cekran-cekran, tanyakan sejak kapan, terus nyerinya seperti bagaimana, faktor apa yang memperberat, faktor apa yang memperingan, terus apakah menyebar atau hanya terpusat pada lututnya. Ditanyakan. Bapak misi Pak, ini nyerinya sejak kapan? Sejak tadi kan belum bilang, tanya. Nyerinya ini kenapa Pak? Habis terjatuh Pak atau seperti apa Pak? Boleh dijelaskan? Terpleset. Boleh diceritakan bagaimana mekanisme jatuhnya Pak? Dari kamar mandi. Ya, terus? Mau keluar kamar mandi terjatuh. Jadi yang tumpuan pertama lutut atau pinggul Pak? Pinggul. Kok nyerinya di lutut ya? Balik pas ke sini. Gitu agak sensitif. Begitulah kalian banyak atau tapi saya tuh harusnya dibilang tumpahnya di lutut karena dia merasakan jarinya di lutut. Kalau saya, oke, saya harus tanyakan lagi. Nah, kalau di pasien-pasien trauma ortopedi, untuk keluhan utama yang paling perlu kita ketahui itu riwayat mekanismenya bagaimana. Karena riwayat mekanisme itu menentukan bagaimana diagnosisnya. Misalnya pada pasien-pasien tadi yang dijelaskan sama Jana, jadi dia bagaimana jatuhnya, menumpuk pada bagian mana. Nah, misalnya kayak tadi, ternyata menumpuknya di bagian pinggul. Nah, di situ kita curigai, ternyata kemungkinan ada fraktur atau dislokasi pada bagian pada bagian panggulnya, bukan cuma di bagian lututnya. Karena untuk mekanisme juga itu berpengaruh sama kalau misalnya fraktur, kan jenis fraktur banyak. Nah, jenis-jenis fraktur itu kalau dijelaskan sama Dr. Habibi berpengaruh sama model frakturnya. Ada yang spiral dan segala macam, horizontal segala macam. Jadi nanti pasien juga tanyakan jatuhnya ke kiri atau ke kanan. Pokoknya tanyakan semua mekanismenya bagaimana. Kalau sudah dia ceritakan, tanyain lagi Keluhan lainnya. keluhan lain. Selain nyeri di lutut dan di pinggul, ada nyeri di tempat lain Pak? Ada keluhan sakit di tempat lain Pak? Encok. Encok. Selain encok, sama ya Pak, nyerinya di bagian pinggul ya Pak. Berarti tidak ada keluhan lain ya Pak? Oke, setelah itu kalau misalnya tidak ada keluhan lain, tanya riwayat apa? Nah, dapat tanyakan dia ada sakit sebelumnya, tidak juga bilang sudah bisa kalian tanyakan sudah pernah jatuh seperti ini sebelumnya Pak, atau kalian tanya riwayat penyakitnya apakah ada DM atau apa, itu bisa mempengaruhi penyembuhannya nanti. Nah, jadi kalau pada pasien-pasien trauma, biasanya dokter bertanya, buat apa ditanyakan riwayat penyakit terdahulu, kan masih tidak sinkron. Nah, jadi yang kalian jawab ke dokter, biasa untuk beberapa penyakit, terutama penyakit-penyakit sistemik kayak diabetes dan segala macam, itu akan mempengaruhi penyembuhan luka yang dibilang sama Jana tadi. Nah, apalagi kalau bukan di fraktur, kayak misalnya OA, kan OA itu ada di faktor genetiknya. Nah, kemungkinan kalau ada riwayat terdahulu kayak keluarganya ternyata ada, nah kemungkinan mengarah ke bagian situ. Jadi tidak selamanya ortopedi itu tidak berpengaruh riwayat penyakit terdahulunya. Sama tanyakan trauma. Nah, karena tidak selamanya fraktur cuma satu kali. Biasa pada
atlet-atlet karena terlalu sering ada trauma, sehingga walaupun traumanya tidak terlalu keras tapi karena terlalu sering bisa menyebabkan fraktur atau dislokasi. Udah, baru tanya juga riwayat penyakit keluarga. Sebelumnya Pak, itu yang ditanyakan tadi Pak, apakah keluarga Bapak memiliki penyakit seperti penyakit sistem ini Pak? Tidak aman. Kalau sudah aman kita masuk ke Latar belakang sosial. Nah, yang perlu ditanyakan di latar belakang sosial, nomor satu pekerjaannya, karena pekerjaannya itu menentukan. Misalnya ternyata dia seorang atlet, jadi itu wajar kalau ternyata terjadi dislokasi, fraktur dan segala macam. Tanyakan, pas tahu dia ternyata kuli bangunan, terlalu sering mengangkat beban, bisa mengakibatkan faktor risiko dari OA, atau ternyata tanyakan juga misalnya pada pasien-pasien GOUT, tanyakan apa riwayat makanannya, ternyata memang terlalu sering makan yang mengandung kacang-kacangan dan segala macam. Pokoknya tanyakan semua riwayat-riwayat sebelumnya. Nah, pemeriksaan kondisi umum pada pasien. Nah, kalau di dokterku kemarin, dokter Ella, kita lakukan pemeriksaan kondisi umum, kita lakukan pemeriksaan TTP kalau saya kemarin, dokter Ella. Jadi kita lakukan pemeriksaan tekanan darah, nadi, respi, sama suhu. kalau pembimbingan kalian bagaimana pas kondisi umum? Tidak dijelaskan. Ada yang tahu bagaimana caranya menilai GCS secara singkat? Nah, coba GCS secara singkat. BCS secara singkat. Oke, Ahmad. Jadi BCS itu kan yang diperiksa ada 3. Yang pertama ada mata, eye, itu total skornya ada 4. Bisa dicari di Google, banyak soalnya penilaiannya. Kalau yang kedua itu ada motorik. Motorik itu bagaimana pasiennya bisa gerak atau tidak. Terus kalau misal yang ketiga itu ada verbal. Verbal itu dia nilainya ada 5. Kalau mungkin bisa dipraktekkan, boleh ada satu probandusnya yang duduk di sini. Tidak berbalik. Nah, pemeriksaan yang mata, yang pertama yang mata itu kan skornya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kalau yang 1 GCS itu kan terendah 3 ya. Jadi dari masing-masing penilaian itu terendah 3. Jadi diambil 1, 1, 1. Kalau misal tertinggi dia itu 15. 13 sampai 15 itu interpretasinya komposmentis. Nah, langsung saja kita kalau yang pemeriksaan mata, eye, itu dia skor 4 paling tinggi. Itu dia didapat ditandai dengan pasiennya itu waktu kita masuk, kita berhadapan dengan pasiennya itu sudah membuka mata. Memang sudah membuka mata tanpa diberikan rangsang nyeri ataupun verbal. Kalau misal pasiennya masih menutup mata, berarti kan tidak mungkin skornya 4 toh. Kita panggil-panggil nama pasiennya bapak. Nah, kalau misal dipanggil-panggil begitu dia pasiennya membuka mata, itu berarti skornya 3. Kan? Nah, kalau misal pasiennya masih belum membuka mata, kita berikan rangsang nyeri. Rangsang nyeri ini bisa diberikan di macam-macam tempat. Salah satunya di supraorbital, di bagian alis sini. Nah, diberikan penekanan. Kalau misal dia membuka mata, berarti nilainya 2. Kalau misal dia masih belum juga membuka mata, berarti nilainya 1. Nah, terus lanjut ke pemeriksaan yang motorik. Pemeriksaan motorik itu dia nilai totalnya tertinggi 6. Yang kalau misal pasiennya 6 itu ditandai dengan pasiennya, Bapak bisa diangkat tangannya. Nah, kalau misal pasiennya bisa mengikuti instruksi dari kita, itu berarti nilainya 6. Kalau misal dia tidak dapat mengangkat tangannya, harus diberikan rangsang nyeri kayak yang tadi di supraorbital, dikasih rangsang nyeri. Terus tangan pasiennya itu kayak ngehindarin biar jangan dok gitu. Coba
itu skornya 5. Kalau misal itu 5 ya. Kalau misal 4 itu waktu dikasih rangsang nyeri dia cuman flex apa? Aduh, lupa saya. Fleksi abnormal. Fleksi normal. Aduh sorry guys, lupa saya guys. Dia tangannya gerak tapi tidak sampai ke yang lokalis di kita kasih rangsang nyeri. Nah itu yang fleksi normal ya. Fleksi normal. Kalau yang skor 3 itu ekstensi abnormal kan? Ekstensi fleksi abnormal 3. Ekstensi abnormal. Ya. Kalau yang 3 itu dia tangannya dia menghindari rasa nyeri. Kalau misal yang 2 dia fleksi abnormal. Jadi kalau misal kita beri rangsang nyeri di sini, tangannya cuma begini. Yang gitu. Nah, itu nilainya 2. Kalau misal yang 1 kalau ekstensi abnormal 2 itu dia kalau yang fleksi tadi kan begini. Kalau yang ekstensi abnormal dia cuma begini. Tidak sampai diangkat tapi cuma begini. Dia kayak cuma menahan rasa sakit. Kalau yang 1 dia tidak merespon apa-apa. Terus lanjut yang verbal. Nah, verbal ini kan nilainya ada 4. 4 itu dia dapat menjawab pertanyaan kita dan dengan benar. Contohnya, Bapak namanya siapa? Yosua. Sekarang di mana, Bapak? Sekarang lagi di mana sekarang? Nah, itu berarti nilainya 4. Dia paham betul kondisinya. 5. Sorry 5. Kalau misal dia ditanyain dia bingung, Bapak namanya siapa? Ya, kurang lebih begitulah. Itu nilainya 4. Kalau misal 3 dia itu bisa berbicara tapi berbicaranya itu tidak masih bisa berbicara tapi tidak nyambung. Kayak bapak namanya siapa? Kurang lebih begitulah. Kalau yang 2 kalau yang nilainya 2 dia itu pasiennya tidak dapat mengeluarkan kata-kata, cuman mengerang atau kayak bapak. Nah, gitu. Kurang lebih itu 2. Kalau misal 1 dia tidak ada respon sama sekali. Terus dari GCS tadi, dari yang eye, motor sama verbal tadi kan ada nilainya. Nah, itu di total, terus interpretasinya apa ada di internet. Jadi kalau mau menilai secara cepat, kalau C, kalau memang pasiennya dari awal datang sendiri, terus dari awal kita lakukan anamnesis bisa menjawab, jadi nanti dia interpretasinya langsung bilang saja, baik untuk keadaan pasien di sini kompos mentis atau GCS 15, karena dari awal hingga sekarang pasien bisa menjawab pertanyaan dengan benar, menjawab pertanyaan dengan sinkron, bisa datang sendiri. Jadi langsung bilang GCS-nya 15 supaya tidak kalian lagi terlalu lama menilai EMP-nya. Terus kalau pada pasien-pasien kan tadi kita nilai satu-satu kayak motorik dan segala macam. Ada faktor lain, misalnya pasiennya memang lumpuh, itu tidak dihitung. Itu tidak bisa dihitung. Karena memang ada faktor yang memang tidak bisa dihitung, kayak memang kebutaan, jadi tidak bisa dihitung AI-nya bagaimana. Terus kayak lumpuh tidak bisa dihitung motoriknya, atau pasien-pasien bisu tidak bisa dihitung verbalnya. Selain itu kan ada komisi umum selain GCS. Soalnya beda-beda dokternya. Ada TTP. Ada sebagai jenderal. Mau kalau di TV lagi film. Lihat GCS seperti yang kita makan tadi, kita masukkan desain gate. Kalau pada misal guide itu, kalau dokter kemarin Bisa ya. lebih bagus pada pasien datang memang itu perhatikan caranya jalan, karena beberapa pasien itu kayak dia selalu bilang saya baik-baik saja, jadi nanti
saat disuruh jalan dia perbaiki caranya jalan, jadi tidak bisa dilihat sebenarnya keadaan pastinya bagaimana. Jadi tapi kalau pada OSC nanti arahkan pasiennya untuk berjalan, misalnya dari ruangan baru turun lagi balik. Itu gaya. Nggak tahu kalau kalian sudah, selain ada yang beda dengan komisaria di sini, dokter pembimbingnya mengajarkan yang berbeda. Oke, interpretasinya memang. Oke, saya tahu keterbatasan pas dia komisaria tadi. Kita masuk ke komisaria vokalis. Ada apa semua? Look, feel, and move. Apa yang kalian lihat dulu? Aduh. Satu orang. Satu orang. Belum. jadi kalau pada pasien-pasien kan kita prinsipnya sini look, feel, and move. Nah, jadi kita lakukan inspeksi pertama pada bagian-bagian yang dikeluhkan sama pasien. Jadi lihat, misalnya apalagi pada pasien-pasien yang keluhannya itu mengarah ke fraktur atau dislokasi, pasti ada pembengkakan. Ada tanda-tanda kemerahan. Pokoknya perhatikan itu semua, ada semua interpretasinya. Nah, perhatikan juga apabila kalau pada pasien-pasien keluhannya tadi jatuh dan segala macam, lihat apakah ada luka atau apakah ada fullness dan segala macam. Nah, kalau kalian memang lihat ada fullness dan segala macam, maka lakukan checklist nomor 4. Lakukan serangan awal, bersihkan lukanya dan segala macam. Terus look, feel. Nah, detailnya ini kita lakukan palpasi. Nah, jadi palpasinya itu pada Daerah yang cedera yang dialami sakit. Sampai palpasi, kalian raba dia terasa hangat, tidak kemungkinan kalau dia ada cedera, benturan, dia pasti bengkak pertama, teraba hangat karena benturannya. Oh iya, selalu cuci tangan sama ini pakai hand sanitizer. Nah, jadi kalau misalnya pada pasien-pasien yang mengalami patah tulang kan kemungkinan inflamasi, jadi pasti ada rasa hangat. Kemudian kita bisa perkirakan kira-kira frakturnya di bagian mana. Nah, jadi kalau misalnya pada pasien dia keluhkan di bagian siku yang sakit, kita palpasi mulai di bagian sini. Nyeri pak? Belum dong. Oh, nyeri pak? Nah, di sini jadi kita perkirakan, oh kira-kira lokasi cederanya mulai dari sini. Nyeri pak. Nah, terus nyeri pak. Nah, jadi kita perkirakan, oh kemungkinan lokasi cederanya mulai dari sini sampai sini. Nah, jadi kita bisa perkirakan lokasi nyerinya, kita palpas, kita raba, oh memang di sini teraba hangat pada bagian yang dikeluhkan pasien. Terus move-nya kita pakai alat bantu. Goniometer. Nah, jadi itu Nah, jadi kalau caranya menggunakan ini alat goniometer, perhatikan. Jadi mulai dari 0. Nah, mulai dari 0, kita arahkan pasien. Nah, menghadap. Kan kita pakai bahasa awam saja. Nah, pertama arahkan pasien untuk menekuk ke bawah. Menekuk. Oh, gimana begini? Gimana begini? Nah, oke. Satu, dua, tiga. Gila kok sakit? Sakit dong. Sudah sakit.
sakit masih bisa lagi. Berarti cuma sampai 130. Nah, terus kalian lihat lagi interpretasinya apakah normal atau tidak di bagian Zen, Zen. Oke, buka bocil deh. Panggil deh. Nah, di sini interpretasinya 6 sampai 130. Di sini ada keterbatasan gerak. Kenapa ketawa-ketawa ini? Ini ada keterbatasan gerak. Sampai di belakang. Ada yang beda dari dokternya untuk mengukur move-nya. Contohnya ini dok. Kayak bocil yang Sama dimarah untuk mamanya. ukur panjang. Nah, kalau kemarin dokter Ardi pas OSCQ tidak selamanya kita ukur panjangnya. Dan kita juga misalnya tadi pasien kan mengeluhkan nyeri di sikunya. Nah, jadi kalau tanda-tanda misalnya salah satu tanda fraktur terjadi edem, kita bisa hitung, kita pastikan betul-betul edem atau tidak. Jadi kita hitung misalnya hitung apakah ada perbedaan pada bagian nyeri atau tidak. Misalnya di sini 26, kita bandingkan dengan yang bagian normalnya. Nah, ternyata di sini cuman misalnya 20. Jadi ada perbedaan kiri dan kanan kurang lebih 6 cm. Bisa dipastikan yang bagian kanan terjadi edem. Nah, bisa juga kita ukur panjangnya. Karena biasa pada pasien-pasien fraktur pasti salah satunya panjang, satunya pendek. Biasa kalau fraktur dia lebih pendek. Nah, kita hitung. Sampai di sini. Nah, ternyata di sini 55. Kita hitung lagi di bagian normalnya. Ternyata di sini 57. Berarti terjadi perbedaan 2 cm. Nah, untuk memastikan diagnosis lebih pasti lagi sudah terjadi edem, sudah lebih pendek di tangan kanannya. Kemungkinan memang lebih mengarah ke fraktur. Terus lakukan pemeriksaan regional organ lain head to toe. Kalau saya dokterku kemarin kita lakukan secara singkat dari kepala, kita periksa matanya, hiperemis kah, iterik kah, karena biasa kalau dokter yang kalian yang mana? Yang head to toe. Nah, kalau dokter Ella kemarin kita pemeriksaan head to toe, yang paling penting itu kita periksa matanya. Kita periksa dia hiperemis atau tidak. Terus kita lihat apakah midriasis dan segala macam. Setelah itu kalau misalnya memang kalau dia pasiennya terutama pada pasien-pasien kecelakaan, kita lakukan palpasi karena kemungkinan terjadi fraktur di bagian lain, terutama pada bagian sakrumnya kita pada bagian panggulnya kita lakukan penekanan. Kalau dokter Ella kemarin pada bagian panggulnya kita tekan. Nah, apabila ada nyeri karena terutama tadi kan dia mengeluhkan tumpuannya sebenarnya bukan di lututnya tapi di bagian panggulnya. Nah, kita lakukan palpasi dalam apakah ada nyeri atau tidak, terutama pada bagian-bagian pada bagian tulang yang kayak femur. Kan kalau femur fraktur bisa lebih bahaya daripada tulang-tulang lain. Jadi kita lakukan palpasi apakah ada nyeri atau tidak dan segala macam. Ada yang beda dari dokternya kalian? Setelah itu, oh ini ada tadi di lupa ada ketahanan kuatan apa? Ada lagi tambahan. Sama pemeriksaan head to toe juga begini. Misalnya kalau pada pasien-pasien fraktur, biasanya kalau frakturnya parah itu pasti akan melibatkan sarafnya. Misalnya pada pasien fraktur klavikula, kan di sini ada plexus brachialis. Nah, makanya kita lakukan perabaan pada bagian tangannya. Siapa tahu pada plexus brachialisnya terhimpit sama frakturnya, nah kita raba.
dia kena nervus radialisnya kah, ulnarisnya kah, dan segala macam. Makanya juga kita lakukan nanti di pemeriksaan nomor 15 itu pemeriksaan neurologi. Tapi kalau neurologi kita bisa lakukan pakai alur refleks, sama kita bisa memberikan rangsangan taktil untuk memastikan pada frakturnya itu tidak mengenai pada bagian sarafnya. Tadi sebelum jadi kalau dokter kemarin pas tahanan otot itu suruh pasiennya mengangkat, tapi kalian beri tahanan, dia bisa tidak? Kan tadi keluarnya di itu sebelah kiri. Nah, bandingkan dulu yang normal aja dulu. Boleh diangkat kakinya Pak? Oke, bisa dah? Kebenaran kok. Boleh diangkat kakinya Pak? Tidak bisa. Jadi sensasinya itu berbeda. Artinya ada kelemahan ketahanan otot di daerah yang cedera. Oke, sudah langsung di pemeriksaan ini lagi, pemeriksaan saraf. Neurologi. Nah, sama tadi pemeriksaan neurologi yang saya bilang. Jadi pastikan cedera keluhan utamanya tadi di mana, kita pastikan nah, kalau misalnya tadi keluhannya di bagian lutut, kira-kira apa yang perlu dilakukan kalau mau pakai alur refleks? Bandingkan, selalu bandingkan. Kalau mereka selalu bandingkan. Aku pakai yang tumpul, ternyata pakai yang datar. Tidak. Coba lagi. Nah, untuk pemeriksaan, oke, makasih. Terus untuk pemeriksaan neurologinya yang perlu dilakukan juga memberikan rangsangan taktil. Jadi arahkan pasiennya untuk menutup mata. Kita bandingkan, ini kaki apa Pak? Kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Hah? Kiri atau kanan? Kiri dong. Kanan atau kiri? Kanan. Terus tanyakan apakah ada yang terasa lebih sensitif. Ini sih Pak, apakah ada yang terasa, maunya ada tangan ah? Apakah ada terasa lebih sensitif Pak? Sama. Oke, berarti kemungkinan karena tadi keluhannya di bagian lutut, kemungkinan nervusnya masih bagus. Lanjut, tentukan pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan. Jadi kalau untuk checklist nomor 16, tentukan dulu diagnosis sementaranya pada pasien. Baik Pak, jadi di sini berdasarkan keluhan Bapak pada saat datang ke klinik kami, kemudian pemeriksaan yang telah saya lakukan dari awal sampai akhir, di sini saya mencurigai Bapak mengalami misalnya patah tulang. Namun untuk memastikan patah tulangnya seperti apa Bapak, di sini kami perlu melakukan pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan radiologi. Bapak tidak perlu khawatir untuk pemeriksaan misalnya kita yakinkan pasien betul-betul ini pemeriksaan radiologi harus dilakukan. Jadi Bapak untuk pemeriksaan ini harus dilakukan untuk, kalau di PPST kalian ada 3 fungsinya pemeriksaan radiologi. Untuk diagnosis pastinya, rencana tata laksana, sama follow up setelah kita lakukan tata laksana. Misalnya sudah kita lakukan pemasangan pen, jadi harus pemeriksaan radiologi lagi, apakah berhasil atau tidak. Jadi tanyakan sama pasiennya apa fungsinya ini pemeriksaan. Dan jangan sampai kalian suruh saja pemeriksaan radiologi tapi tidak tahu apa fungsinya. Jadi bilang sama pasien, di sini pemeriksaan radiologi perlu saya lakukan Bapak karena
saya harus tahu diagnosis pasti dari patah tulang Bapak seperti apa. Kemudian rencana pengobatan yang saya akan lakukan juga bergantung dari hasil gambaran radiologi yang akan dilakukan nanti Bapak. Apakah Bapak bersedia? Tidak bersedia.